Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في حديث الآخر أيضا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله. صدق الله العظيم wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa dzalika minasyahidin wasyakirat wasyahidat walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abada. Kehadapan yang mulia, Ma'ali al-Fakhamah, kullu sayyid masyayikh Tariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Ponpes Surya Layasir Narasa PPKN, wabil khusus kepada Guru Agung kita, Pangersa Syekh Muhammad Abdul Ghaus Abdul Masrur Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Mahdi Al-Kamil Al-Mukammil radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Para alim ulama, asatid, ustazat, hujjaj, para wakil talkin, Bapak Profesor Hedi S. Ahimsa Putra, beserta keluarga besar, Bapak Ki Haji Mahya Al-Bukhari Al-Bukhari, Bapak Dr. Ki Haji Mahmud Johnson Al-Maghribi, Bapak Ki Haji Mustafa Al-Maduri, Bapak Ki Haji Mam Setiono, Bapak Ki Haji Anang Ash'ari, Bapak Ki Haji Yuniarasa SH, Bapak Dr. Ki Haji Rahmat Hidayat MA PhD yang saya hormati. Bapak Pemangku Manakiban, Bapak Profesor Hedi S. Ahimsa Putra yang menjadi sahibul hajat pada Manakiban saat ini. Allah mudahkan segala urusannya, sehat Amin, walafiat, amin, dilancarkan amin, segala-galanya, dan amin, selalu bahagia. amin, Alhamdulillahilladzi amin, faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Para petugas Manakiban, khidmat amaliyah dimulai dari pembacaan MC dan sebelumnya khotaman sampai kepada pembacaan manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani yang saya hormati. Tidak juga lupa kepada yang memfasilitasi manakiban pada saat ini, itu Bunda Haya beserta tim. Semoga sehat selalu, jag-jag gorejag belejag. Amin. Alhamdulillah. Para ketua Madrasah Raudhah yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, pecinta kesucian jiwa dimanapun berada.
Alhamdulillah pada saat ini kita dimampukan hadir. Dan ini untuk pertama kalinya saya berjumpa, dipertemukan oleh Pangersa Abah dengan para ibu dan bapak pecinta kesucian jiwa di frekuensi berapa ini ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin, amin. Prof. Ahimsa ini saya juga sebetulnya sudah lama dengan kenal dengan Prof. Ahimsa. Saya temannya Maestra. Ya, Oh ya, mahasiswa bimbingan Bapak. Iya, saya iya satu kampus kenapa? dengan Maestra. Iya, salam buat Mestra. Ya, baik, Prof. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia. Pada bulan ini bulan yang luar biasa, di mana bulan ini adalah bulan kelahiran manusia yang sangat mulia yang bernama Muhammad. Disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya bernama Ahmad dan bernama Mahmud. Beliau mempunyai 3 nama, yaitu Mahmud, Ahmad, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada zaman kita di Al-Quran disebut Allah memanggilnya dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah nyata ada. Ayat ini memakai huruf taukid, laqad, huruf lam. Artinya apa? Bahwa Allah menegaskan kepada kita bahwa orang ini ada. Jadi bukan dongeng. Kadang-kadang kan saya kalau belum ke haji kayaknya masih gamang begitu. Tapi setelah pergi ke haji, pergi umroh ngeliat Ka'bah, itu nangis. Kenapa? Oh, ternyata Muhammad itu ada. Buktinya apa? Syariatnya ada sampai kepada dihantarkan kepada Allah melalui Baitullah. Padahal mah kalau kita mau nangis terharu tuh sebetulnya di sini. Apalagi kalau kita sudah ditalkin oleh pengersa Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Nah, di dalam ayat ini ada yang menarik. Laqad kana lakum. Sungguh telah nyata ada bagi kamu sekalian. Fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasan. Maka ada banyak orang pada saat ayat ini turun menyatakan atau bertanya, kenapa lakum dulu baru fi Rasulillahi? Maka para ulama menjawabnya dengan tafsiran mereka yang Masya Allah ilmunya luar biasa. Karena apa? Karena Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa yang namanya Muhammad itu adalah manusia. Seperti kita. Rahasianya apa? Agar kita bisa copy paste kepada yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lakum dulu baru fi Rasulillahi. Laqad kana lakum, sungguh telah nyata ada bagi kamu sekalian fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah, maka kita berguru kepada Rasulullah. Kenapa kita bisa berguru kepada beliau? Karena beliau adalah jenisnya sama dengan kita. Beliau bukan malaikat, bukan jin, dan bukan makhluk-makhluk lain. Tapi beliau berjenis namanya manusia. Nah, manusia ini juga dibagi-bagi lagi di dalam tingkatannya. Nah, Rasulullah mendapatkan tingkatan yang disebut insan kamil. Yang selalu disampaikan oleh para kiai, para wakil talqin, termasuk pangersa Abah, bagaimana cara menjadi insan kamil. Tapi ini tidak akan menjadi contoh, tidak akan bisa di-copy paste apabila apa? Orang itu tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Makanya di dalam ayat, liman kana yarjullaha. Ini bagi barang siapa yang bisa melihat contoh
yang bisa melihat uswah hasanah, yang bisa mengcopy paste uswah hasanah daripada diri Kangjeng Rasul, liman kana yarjullah, bagi siapa saja yang mengharapkan bertemu dengan Allah. Kan ada pertanyaan itu, emang ada yang kagak mau ketemu dengan Allah? Banyak. Makanya apa? Makanya ruhnya didudut, begitu dipaksa keluar. Wal yaumal akhir, dan percaya adanya hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan itu semua akan terwujud jikalau apa? Dan berzikir dengan nama Allah yang banyak. Jadi syaratnya kita bisa mengcopy paste Kangjeng Rasulullah SAW oleh pangersa Abah Awas, maka ada 3. Yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Nah, itu semua ditanamkan dalam hati kita supaya kita tambah lancar. Bagaimana kita tambah lancar, bagaimana kita tambah gampang. Ya Bu, Ibu Bapak, pada saat ini kita dibimbing oleh pangersa Abah Awas. Kenapa dibimbing oleh pangersa Abah Awas? Karena kita sudah lama masafah kita dengan Kanjeng Rasul. Beliau sudah wafat, kemudian ada penerusnya. Cuman penerusnya tidak bergelar Nabi dan Rasul. Maka kita punya akhirnya sampai kepada masa kita, yaitu pangersa Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Kalau kita nih sekarang dibilang enak banget hidup ini. Yang kerja siapa? Yang kerja Abah Aos. Yang kerja apa Abah Anom, yang kerja terus sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus sebelumnya juga kepada siapa? Para nabi dan para rasul. Mereka ditugaskan oleh Allah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka jelas sekali ketika Rasulullah menyampaikan anna Abdullah Zikri annahu la ilaha illallah. Itu hasil kerja Nabi Muhammad SAW dan penerusnya, hasil kerja para nabi, para rasul. Itu kalimat la ilaha illallah, kita mah tinggal nelen saja gitu. Enak bener Ibu Bapak ya. Masya Allah. Maka berbahagialah umat di akhir zaman. Kenapa? Karena kita berlipat-lipat pahalanya. Tapi kalau orang yang sudah terjun ke dalam sufi bukan melihat pahala, tapi kita apa? Bagaimana kita bisa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Maka luar biasa tugas yang berat yang dipikul oleh pangersa Abah, dipikul oleh para masyayikh, dipikul oleh para kanjeng Nabi, dipikul oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus ibaratnya kalau begitu disuapin begitu tanpa menunggu waktu dan jeda. Kenapa Rasulullah ditugaskan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah yang disampaikan oleh guru kita? Karena itu adalah tugas khususnya. Bagaimana kita supaya bisa mengenal Allah? Karena kebanyakan kalau kita sudah lahir ke dunia, apalagi sudah sibuk dengan urusan dunia, banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata pangersa Abah, kiamat yang paling besar itu adalah apa? Bukan hancurnya bumi dan langit, tapi lalainya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk saya kadang-kadang apa ibaratnya, ya kalau orang Betawi bilang mah kadang-kadang edan, kadang-kadang eling begitu ya. Tapi alhamdulillah kita sudah berada di bawah bimbingan guru kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, menurut para ulama, tauhid dibagi 3 di dalam istilah syariat umumnya. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah. Yang kedua tauhid rububiyah. Atau kadang-kadang dibalik, rububiyah dulu kemudian uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma, sifat dan af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menambahkan af'al? Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau para ulama yang umum, asma dan sifat cukup. Tapi kalau
Tuansah ditambahkan lagi dengan af'alnya Allah Ta'ala seperti yang beliau sampaikan di dalam kitab tafsir Al-Jalani yang berjumlah 6 jilid. Nah, maka berbahagia ibu-ibu, bapak-bapak, Abah mengajarkan kita ini tauhid yang paling tinggi, yaitu apa? Tauhid asma, sifat, dan af'alnya Allah Ta'ala. Ini saya cari ini. Bagaimana caranya kita bisa bertauhid yang paling tinggi? Dan ternyata jawabannya saya temukan di dalam kitab tafsir Al-Jailani. Maksudnya bagaimana? Kita bertauhid dengan asma, sifat, dan af'alnya Allah, yaitu kita mengerjakan asma dan sifat serta af'alnya Allah Ta'ala. Sebagaimana kita tahu dari zaman ibtidaiyah dulu, kita kan diberi sifat 20, ya kan Ibu Bapak? Asmaul Husna 99. Mulai dari sifat wujud, qidam, baqa sampai akhir. Saya bertanya pada diri saya, kok kita hanya diberitahu 20? Sedangkan kita di dalam tauhid yang paling tinggi, berproses menjadi insan kamil, maka kita bertauhid asma, sifat, dan afalnya Allah Ta'ala. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan di dalam kitab tafsirnya, bagaimana? Ternyata yang namanya Asmaul Husna, semua nama Allah ini bukan 99, tapi semuanya nama Allah. Sifatnya bukan hanya 20 saja, tetapi sifatnya semuanya sifat Allah. Tidak ada hitungannya. Begitu kita melihat sesuatu, Masya Allah. Sifat Allah misalkan melihat keindahan. Sifat Allah yang maha indah. Atau bahkan di luar 99, itu pun termasuk asma, sifat, dan af'alnya Allah Ta'ala. Bagaimana kita bertauhid dengan af'alnya Allah? Yaitu kita meyakinkan kepada diri kita bahwa ini semuanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimampukan manakibu Allah. Kita ini tidak bakalan bisa sampai kepada Allah. Tapi sampainya kita kepada Allah, ku Allah. Kata Pangersa Abah Aos. Semuanya ku Allah. Nggak bakalan sampai kita kepada Allah, tapi akan sampai ku Allah. Akan sampai oleh Allah. Kita sampai ke kampus oleh Allah. Kita sampai bisa bermanakiban seperti ini dimampukan ku Allah. Kita sampai bisa memakan makanan ku Allah. Jadi makanya kita ini tidak ada daya upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya di dalam Asmaul Husna yang terbatas itu sebetulnya pembelajaran buat kita supaya apa? Kita ini berproses tadrijian, berangsur-angsur bagaimana kita takhallaku bi akhlaqillahi ta'ala, bagaimana kita berakhlak dengan akhlaknya Allah Ta'ala. Dan luar biasa kita diajarkan zikir jahar, zikir khafi. Maka Rasulullah sabdakan di dalam hadis, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah. Tidak akan ada hari kiamat ya apabila di bumi ini ada lafaz, masih ada mengucapkan lafaz Allah. Maka Masya Allah, ini di zaman akhir zaman ini kita lihat sekali ya, yang banyak mengganggu, bahkan jadi panik gitu ya sebagian umat Islam dengan kabar-kabar akhir zaman. Tetapi Abah membimbing kita dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita bisa meneguhkan. Makanya di hadis ini sangat menenangkan kepada kita. Kenapa? Karena setiap habis sholat, setiap waktu zikir jalan terus. Alhamdulillahilladzi faddolana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka dengan begitu di dalam kitab Ummul Barohin diterangkan bahwa ya kalau bahasa Sundanya di luhur Allah, di handap Allah, di kiri Allah, di kanan Allah, di sakuriling Allah. Jadi semuanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada daya dan upaya illa lillahi ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya takut lupa waktu. Ini kira-kira udah berapa menit ini?
takut lebih dari 19 menit karena memang sudah malam. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya rasa cukup sekian. Terus Mudah-mudahan tambah bisa lagi Ustazah bermanfaat. Nur, tambah lagi 5 menit. Lagi Oh, seru masih serunya. 5 menit Ya, lagi ya. 5 menit deh. Iya, iya. Tambah Soalnya 5 tadi menit lupa, sudah. tidak melihat detik. Prof Ya, Edi. tambah saya lagi asik, jangan dipupus. Iya. Soalnya saya tidak lupa nggak ngelihat waktu tadi. Ibu-ibu, Silakan, bapak-bapak silakan. yang berbahagia. Di dalam tafsir Ada buku. Al-Jalil ini diterangkan bahwa bagaimana cara kita berakhlak dengan sifat-sifat Allah. Yang pertama dengan sifat kudrat dan hayat Allah. Dan yang kedua kita berakhlak dengan semua sifat zat Allah. Ini menarik luar biasa. Yang pertama sifat kudrat, kuasanya Allah. Bagaimana kita menolkan diri kita. Tidak punya apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Itu terkenal itu kan apa yang Abah sampaikan. Ini untuk mendidik kita sebagai muridnya. Nah, kudrat disandingkan dengan sifat hayat Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam kitab Ummul Barohin, ini ada bocoran sedikit sih dari para wali. Ketika seseorang dipanggil oleh Allah dengan sifat hayat Allah, 1 detik sudah jadi wali. Kalau dengan sifat-sifat lain 1 menit jaraknya. Makanya ketika seseorang menjadi wali itu ada panggilan ternyata. Makanya contoh kasus ini kalau di dalam pembahasan kewalian yang ibaratnya kepanggil oleh sifat hayat Allah, di antaranya siapa? Syekh Siti Jenar. Makanya beliau sangat tergila-gila kepada Allah sampai apa? Beliau lupa kepada dirinya. Ternyata apa? Dipanggil oleh sifat hayatnya Allah. Barang siapa yang terpanggil oleh sifat hayat Allah, maka kebanyakan tidak bisa mengontrol dirinya. Makanya beliau bilang anal haq, anal haq. Kenapa? Karena yang beliau saksikan itu Allah. Sedangkan orang awam melihatnya apa? Waduh, ini udah orang udah error ini. Udah salah menyalahi syariat Islam ini. Anal haq, aku adalah yang maha benar. Jadi orang awam menyatakan bahwa ini orang sudah tidak waras. Padahal apa? Padahal beliau kepanggil oleh sifat hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa buahnya kita berakhlak dengan kudrat dan hayat Allah? Maka kita bisa menjaga panca indera kita. Mata digunakan untuk melihat yang baik-baik, membaca yang baik-baik, menonton yang baik-baik. Kuping juga digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Lidah tidak sembarangan makan. Makanya luar biasa Bapak Ibu kalau ada yang bersifat makruh. Ini Masya Allah. Saya lihat kalau orang-orang yang imannya Masya Allah yang sudah orang-orang sufi begini. Itu ternyata setelah makan sesuatu yang bersifat tidak jelas gitu ya. Apakah ini halal mungkin syubhat begitu. Itu ternyata muntah begitu. Jadi memang kita ini disucikan. Dibersihkan oleh pengersa Abah dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi keluar ya tidak tersengaja misalkan makan sesuatu yang tidak halal, orang itu tidak ibaratnya penjual tidak memberitahu kalau ini pakai minyak babi. Dan ternyata setelah makan muntah itu apa artinya? Bahwa kita dibersihkan oleh kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi semua panca indera kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah berakhlak dengan kudrat hayat Allah di bawah bimbingan pengersa Abah, itu muncul dengan sendiri. Tapi kalau kita masih pemula, ibaratnya masih salik atau masih pemula, itu biasa harus dipancing dulu. Memang harus betul dijaga. Tapi kalau sudah kita masalah sudah ikut terus apa SOP-nya pengersa Abah, itu sudah dengan sendirinya maka bisa menjaga panca indera kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kesananya outputnya apa? Tawakal dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Abah selalu bilang kepada kita di sini senang,
di sana senang, di mana-mana senang. Nah, jadi kita alhamdulillah meskipun problem hidup banyak ya menjelimet begitu ya dengan berbagai macam masalah yang ada di ikhwan, tapi kita yakin bahwa kita bisa melaluinya. Kata Abah, banyak problem tambah zikirnya. Mau ini zikir, mau itu zikir, segala-galanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, giroh kehidupan dunia akhirat akan bertambah. Nah, walaupun al-imanu yazidu wa yanqus, tapi dengan bimbingan Abah dicas terus. Itu luar biasa. Makanya ada ring manakib ya. Kemudian ringnya habis sholat zikir, itu banyak sekali ring-ringnya. Makanya luar biasa, pokoknya tidak ada kebahagiaan di akhir zaman ini kecuali ikut apa? Syekh Mursyid, itu pengarsa Syekh Muhammad Abdul Ghaus Sapul Masrur Al-Qadiri An-Naqsyabandi. Saya kira cukup sekian. Terima kasih Ibu dan Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terus terang ini saya pertama sekali ada di MOI begitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi di frekuensi yang sama. Terima kasih Ibu dan Amin. Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.